Selamat siang Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Bella Putri Permadani. Hari ini saya akan membawakan topik yang berjudul Building a Healthy and Eco-Friendly Lifestyle Through Urban Agriculture. Melalui video ini saya ingin berbagi pengetahuan sekaligus mengajak kita semua untuk melihat bagaimana urban farming bisa menjadi solusi sederhana yang bisa kita lakukan baik di rumah maupun di lingkungan sekitar. Semoga bermanfaat, mari kita mulai. Latar belakang dari topik ini berangkat dari kenyataan bahwa pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat telah mengurangi lahan pertanian. Sementara itu, kebutuhan pangan terus meningkat. Kondisi ini diperparah dengan adanya perubahan iklim, ketergantungan dan rantai pasok global, serta masalah limbah pangan. Situasi ini tentu menimbulkan tantangan besar bagi ketahanan pangan, khususnya di wilayah perkotaan. Karena itu, kami perlu mencari solusi yang praktis dan berkelanjutan. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah urban farming. Dengan memanfaatkan ruang terbatas di kota, kita bisa menghasilkan pangan segar, sehat, sekaligus mengurangi jejak karbon dan memperbaiki kualitas lingkungan. Kemudian pada presentasi ini saya akan menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sustainable food and urban farming. Jadi bukan hanya tahu istilahnya tapi benar-benar memahami makna dan tujuannya. Yang kedua adalah menganalisis manfaat urban farming baik dari sisi lingkungan, kesehatan maupun ekonomi. Dengan begitu kita bisa melihat bahwa praktik ini memberi dampak yang positif yang sangat luas. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan praktik urban farming yang sederhana baik di tingkat individu maupun komunitas. Selanjutnya adalah introduction. Di perkotaan, keterbatasan lahan sering menjadi hambatan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang sehat dan berkelanjutan. Disinilah urban farming atau pertanian perkotaan hadir sebagai solusi. Urban farming adalah praktik bercocok tanam di ruang terbatas seperti atap, balkon, halaman kecil, atau taman komunitas. Konsep ini sejalan dengan ide sustainable food, yaitu pangan yang diproduksi dengan cara ramah lingkungan, sehat, dan adil bagi masyarakat. Dengan memadukan keduanya, kota tetap bisa menyediakan sumber pangan segar dan bergizi meski lahannya terbatas. Selanjutnya adalah tipe dan teknik dari urban farming. Pertanian perkotaan bisa dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kondisi lahan dan juga kebutuhan. Yang pertama adalah metode tanpa tanah atau soilless methods seperti hidroponik dan aquaponik. Teknik ini sangat efisien karena memanfaatkan air dan nutrisi secara optimal. Yang kedua adalah kita bisa melakukan optimasi ruang melalui rooftop farming di atap bangunan atau vertical farming dengan sistem bertingkat. Cara ini memungkinkan produksi pangan di lahan yang sempit. Kemudian yang terakhir adalah teknik yang lebih sederhana dan mudah diakses seperti container gardening atau menanam microgreens di wadah kecil. Untuk skala yang lebih luas, ada community garden yang dikelola bersama-sama sehingga bisa menjadi ruang hijau sekaligus mempererat hubungan sosial. Dengan berbagai pilihan ini, siapapun sebenarnya bisa untuk melakukan urban farming dari skala paling kecil. Kemudian selanjutnya adalah teknik dari soilless methods. Selain menggunakan tanah, urban farming juga bisa dilakukan dengan metode tanpa tanah atau yang biasa kita sebut dengan soilless methods. Soilless methods ini memiliki dua teknik yang paling populer, yaitu hidroponik dan juga aquaponik. Hidroponik menanam tanaman dengan media air yang diberi larutan nutrisi sehingga pertumbuhan tanaman lebih cepat dan hasilnya lebih optimal. Sementara itu untuk aquaponik menggabungkan budidaya ikan dengan tanaman. Limbah dari ikan menjadi nutrisi bagi tanaman dan tanaman membantu menyaring air agar tetap bersih untuk ikan. Metode ini sangat cocok untuk lingkungan perkotaan karena hemat lahan, efisien dalam penggunaan air, serta bisa menghasilkan pangan yang lebih segar dan juga sehat. Selanjutnya adalah space optimization. Dalam pertanian perkotaan, lahan seringkali terbatas. Karena itu, kita perlu strategi untuk memaksimalkan ruang yang ada. Salah satunya adalah rooftop farming
yang merupakan memanfaatkan atap atau gedung atau rumah untuk ditanami sayuran, buah, atau tanaman herbal. Cara ini bukan hanya menghasilkan pangan, tapi juga membantu mengurangi panas di kota. Kemudian selanjutnya adalah vertical farming, yaitu menanam dalam susunan bertingkat. Dengan teknik ini, produksi tanaman bisa dilakukan dalam jumlah lebih banyak tanpa membutuhkan lahan yang luas. Jadi keterbatasan ruang di kota bukan lagi halangan untuk tetap bisa bertani. Kemudian yang terakhir adalah community and easy start. Kalau kita baru mulai, ada cara-cara sederhana untuk melakukan urban farming. Misalnya dengan container gardening, yaitu menanam di pot, ember, atau wadah kecil. Bisa juga mencoba dengan microgreens, yaitu tanaman mini yang cepat tumbuh dan kaya nutrisi. Selain itu, ada juga community garden atau kebutuhan komunitas, yaitu lahan hijau yang dikelola bersama. Manfaatnya bukan hanya menghasilkan pangan, tapi juga memperkuat hubungan sosial dan rasa kebersamaan di lingkungan sekitar. Dengan langkah kecil seperti ini, siapapun bisa memulai urban farming tanpa perlu modal besar atau lahan luas. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang benefit of urban farming. Urban farming memberikan banyak sekali manfaat. Yang pertama adalah meningkatkan ketahanan pangan dengan menyediakan sumber makanan segar di wilayah perkotaan. Yang kedua, memberi akses ke makanan sehat karena konsumsi buah dan sayur jadi lebih mudah. Yang ketiga adalah menciptakan lingkungan yang lebih hijau dengan menambah ruang terbuka hijau dan mengurangi polusi udara. Kemudian yang keempat yaitu membantu menurunkan jejak karbon dengan memotong jarak distribusi dan emisi. Selain itu, urban farming juga mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru. Manfaat sosialnya adalah menguatkan keterlibatan komunitas, mempererat hubungan antar warga, dan terakhir urban farming meningkatkan edukasi dan kesadaran, mendorong gaya hidup sehat dan juga berkelanjutan. Selanjutnya adalah contoh nyata dari urban farming. Bisa kita lihat di Jakarta Rooftop Farm yang berada di kota Rotterdam, Belanda. Rooftop farm ini merupakan yang terbesar di Eropa dengan luas sekitar 1000 meter persegi dan sudah berdiri sejak tahun 2012 di atas gedung C-Block. Di daerah ini, tanaman berbagai sayuran, buah, herbal, dan bunga, bahkan juga ada pemeliharaan lebah. Manfaatnya sangat beragam, membantu mengurangi panas kota, menyerap air hujan untuk mencegah banjir, meningkatkan keanekaragaman hayati melalui interaksi lebah dan tanaman, serta menyuplai makanan segar untuk restoran-restoran lokal. Selain itu, Dakaker juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Rooftop farm ini menjadi inspirasi bahwa atap gedung tidak harus hanya berupa beton, tetapi bisa diubah menjadi ruang hijau produktif yang bermanfaat. Selanjutnya, urban farming bukan hanya tentang menanam tanaman, tapi juga membangun gaya hidup yang lebih sehat dan juga berkelanjutan. Dari sisi healthy diet, kita bisa menikmati panen segar, organik, sekaligus mengurangi jarak distribusi pangan. Dengan konsep zero waste, sisa dapur bisa diubah menjadi kompos sehingga mengurangi limbah. Kemudian urban farming juga mendorong resource efisiensi, menghemat air, energi, dan menghadirkan ruang hijau yang menurunkan suhu kota. Selain itu, kita belajar menerapkan mindful living, lebih menghargai makanan, dan kembali dekat dengan alam. Dan yang terakhir, urban farming memperkuat community dan lokal ekonomi lewat kebun bersama dan dukungan pada sistem pangan lokal. Jadi, mari kita mulai dari langkah kecil, menanam di pot, di balkon, atau bersama komunitas,
karena setiap tindakan sederhana akan berkontribusi pada gaya hidup yang lebih sehat, ramah lingkungan, dan juga berkelanjutan. Terima kasih. Semoga setelah presentasi ini kita semua terinspirasi untuk memulai urban farming di lingkungan masing-masing.